Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, kenapa para termol-termol itu justru mengkritik habis-habisan Menhan Syafri Samsudin begitu kan ya, yang sudah mengungkapkan bagaimana penyelundupan orang-orang asing TKA Cina, yang mengungkapkan jangan membuat republik dan dalam republik, dan bahkan kemarin begitu kan ya, dan bahkan kemarin warga negara Cina ditangkap ya, menyelundupkan nikel di bandara PT IWIB. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah di dalam melaksanakan kegiatan ilegal ini, dan secara fisik sekarang semua kegiatan yang mengarah kepada kegiatan ilegal ini kita sudah tutup secara geografi. Bisa melihat hasilnya apa yang dilakukan para ilegal ini, dan tentunya kami akan melakukan suatu tindakan yang kepenyidikan. Kita sudah perintahkan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung untuk melakukan penyelidikan siapa pemilik ini, dan kita akan telusuri sampai dengan siapa pemodalnya. Kita tidak mungkin ilegal menggunakan eskavator yang bagus-bagus begini kalau itu memang main-main. Ini adalah eksploitasi yang harus kita tindak. Kita sita dan kita nanti akan sampai proses, kita akan titipkan di PT Timah, dan nanti akan dijadikan mungkin nanti penyertaan modal untuk PT Timah Negara. Kemana para termol-termol justru mereka begitu kan ya, mempermasalahkan suatu kebenaran begitu yang dilakukan oleh para Pak Syafri begitu kan ya. ini permasalahan Bandara Morowali. Konco Jokowi mengatakan Prabowo harus pecat Menhan Syafri Samsudin. dikit-dikit dipecat. Kenapa kalau ada orang baik di negara kita itu pasti banyak musuhnya? Ada apa begitu kan? Ada apa? Padahal kita tahu bahwa Pak Syafri Samsudin begitu kan ya, beberapa hari kemarin begitu kan sudah mengungkapkan soal bagaimana tambang ilegal yang kemudian ya ditindak oleh Pak Syafri. Penyelundupan nikel begitu kan ya sudah diberantas oleh Pak Syafri. Kemudian begitu kan ya, soal penyelundupan asing begitu kan. Tapi kenapa termol-termol itu nggak suka? Kenapa? Karena takut orang-orang dia yang ditangkap. Takut orang-orang dia yang ditangkap begitu kan ya. Makanya tidak heran mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Pak Menhan Syafri Samsudin. Konco Jokowi minta Presiden Prabowo untuk pecat Menteri Pertahanan. Makhluk apaan lagi ini Konco Jokowi? Kok tolol? Apa jangan-jangan kalian disuruh Jokowi minta Menhan untuk dipecat? Harusan kalian dan kita semua tuh mengapresiasi kerjanya Menteri Pertahanan. Karena Menhan berhasil ngebongkar adanya masalah bandara di Morowali. Kuat loh itu backingan tambang-tambang di sana. Counter narasi yang saat ini beredar adalah narasi termul untuk ngebelain si Jokowi dengan menyerang Menteri Pertahanan. Kenapa termul kayak gitu? Apa jangan-jangan Jokowi yang jadi backingan para cukong tambang yang gak beres di sana? Dan ketika pasukan termul sibuk membangun opini terhadap Menteri Pertahanan, kemarin TNI Angkatan Laut berhasil nangkep kapal yang ngebawa nikel ilegal dengan tujuan ke PT IMIB. Udah lihat? Terbuktikan kalau isu ada aktivitas ilegal itu beneran. Harusan kita semua apresiasi. Kok malah maksa untuk pecat Menteri Pertahanan? Emang bangsat semua nih pendukung Jokowi? Orang lagi berusaha menjaga kedaulatan negara, kok malah diserang. Gue setuju sama Menteri Pertahanan. Nggak boleh ada negara di dalam negara. Dan untuk para ternak Mulyono, daripada lu minta pecat Menteri Pertahanan, mending kalian pecat itu wakil presiden yang kagak ada gunanya. Ya mimpi lah. Kok bisa-bisanya begitu? Ini harus tegas. Ya jangan omon-omon Pak. Ya. Makanya Kejagung sudah bergandengan dengan Menhan. Sudah bergandengan begitu kan. Sudah banyak yang diungkap.
kabarnya ini adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk apa? Ya, untuk bertindak begitu kan. Bahkan TNI untuk menggerakkan di situ begitu. Ini salah satunya jumpa persnya kemarin akan menindak tambang ilegal, orang-orang yang penyelundupan dengan berbagai apapun begitu kan. Tidak heran kemarin ya di IWIP begitu kan ya. Warga negara asing itu sudah ditangkap begitu karena menyelundupkan ya nikel begitu kan ya, serbuk nikel campuran ya, ada 4 pak katanya begitu serbuk nikel murni melalui penerbangan di Maluku Utara dan kemudian ini ditangkap. Ini langkah yang kemudian dilakukan oleh Pak Safri itu benar-benar luar biasa begitu, berbeda dengan sekarang begitu kan ya, pasti nanti dilaporkan lagi oleh Termol. Kok bisa bang? Ya bisa lah begitu kan. Pak Safri Samsudin saja begitu kan didesak, disuruh mundur, disuruh copot. Ini gimana begitu? Banyak ya komentar-komentar netizen mengatakan begini nih. Menhan Safri jadi musuh baru Termol. Nih, mengusik kinerja Jokowi saat itu masih jabat jadi presiden. Hati-hati Pak, nanti dilaporkan Jokowi lovers. Kemarin ini Pak Menhan ini ngamuk begitu kan ya, untuk menyedak Bandara IMIP Morowali tidak boleh ada negara dalam negara, dan kritikan-kritikan dari Termol itu justru mendesak begitu kan ya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat dari Pak Safri. Apa-apaan ini begitu kan? Kalau tidak sejalan minta suruh pecat, tidak sejalan minta suruh pecat. Padahal Pak Menhan ini ya benar-benar mengusut tuntas begitu kan. Makanya yang saya katakan tadi, kenapa kalau ada orang baik di negara kita itu justru banyak musuhnya. ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ini ngeri-ngeri sedap. Jadi masa iya Pak Menhan ini hanya mengamankan Bandara Morowali begitu kan ya, mengamankan penyelundupan nikel, mengamankan penyelundupan tambang ilegal dan sebagainya. Masa iya begitu kan ya? Dan ini merupakan perintah dari seorang presiden. Ini tindak lanjut arahan Menhan, TNI siapkan ya Korpasgat ya, amankan Bandara IMIP yang disebut tanpa perangkat negara. Dan sekarang sudah mungkin, semoga saja ini tidak omon-omon gitu. Semoga saja tidak omon-omon, karena ini sangat-sangat hal-hal seperti ini justru ini akan mengganggu pada stabilitas nasional Presiden Prabowo Subianto sendiri begitu kan, kalau ini tidak benar-benar ditindak dan sebagainya. Nah, yang kemudian menjadi kritikan di situ adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengenai status Bandara Morowali. Ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kelompok-kelompok relawan yang selama ini dikenal dengan mantan Presiden Joko Widodo. Nah, koordinator Konco Jokowi ini ya Handalan Sukodiwirojo menilai bahwa pernyataan Safri yang menyebutkan Bandara Morowali sebagai fasilitas yang patut dipertanyakan legalitasnya justru telah membuka ya potensi ketegangan baru dan relasi politik antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ya Handalan yang menegaskan Prabowo sebagai kepala pemerintah harus memberikan sikap tegas, termasuk mempertimbangkan pemecatan ya Safri Samsudin bila pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan dan berpotensi merusak hubungan kedua tokoh nasional tersebut. Nah, ini nampaknya gimana begitu kan? Padahal Pak Safri Samsudin ini mengungkapkan tabir-tabir kepalsuan, mengungkapkan tambang-tambang ilegal, menangkap begitu kan kemarin penyelundupan tambang ilegal ya, biji nikel dan sebagainya begitu kan. Ini kan pada akhirnya saya kira ini langkah dari Pak Menhan ini sudah baik begitu kan ya. Coba salah satunya kita ketahui ya di Morowali begitu kan ya. Ini kabarnya menjadi simpul penting mobilitas di kawasan industri Morowali. Nah, Sulawesi Tengah, kawasan tersebut ini merupakan pusat aktivis smelter nikel dan industri turunan, hingga proyek-proyek bernilai miliaran dolar yang melibatkan investor domestik dan asing.
Pertanyaannya sekarang, kalau ingin melibatkan di situ, kenapa warga lokalnya kok lebih sedikit dibandingkan dengan yang bekerja di situ? Apakah warga lokal tidak punya kemampuan? Itu yang harus kita amati, begitu kan? Kabarnya bupati, wali kota, siapapun begitu kan, tidak boleh masuk di situ begitu, tidak diizinkan masuk di situ. Ini kan pada akhirnya membuat negara dalam negara. Ya ini kan harus disidak begitu kan. Harus ada keterlibatan negara di situ, harus ada pengawasan. Ya orang-orang termol di situ malah mengkritik itu begitu kan ya. Ini bukan soal apa namanya? Bukan soal untung terus begitu kan, tapi soal ancaman bagi negara. Hati-hati Pak. Ini soal ancaman ini hati-hati betul begitu kan. Kenapa? Ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap. Coba ada yang mengatakan begini ya, ada baiknya para termol itu ya dirilis nama-namanya biar masyarakat umum tahu, biar lebih gampang mencarinya atau kalau suatu saat genting ya di negara ini. Kemarin saat Pak Purbaya nyenggol tuannya terkait hutang termol minta Pak Pur yang dipecat. Nah sekarang ya Menhan ngebongkar masalah IMIP Morowali begitu kan ya, minta Pak Safri dipecat. Intinya semakin banyak kasus kebongkar, semakin beringsanglah termol-termol itu. Beringas lah ya, semakin beringas ya. Jadi ini salah satu komentar desain begitu. Makanya ini menandakan bahwa ya kebobrokan-kebobrokan di masa lalu itu harus diungkap. Kenapa? Biar tahu masyarakat Indonesia seperti apa begitu kan ya. Biar tahu kelakuan-kelakuannya. Bukan malah membela begitu. Masa iya seperti itu? Jadi kalau ada kekurangan silakan diperbaiki. Yang bagus ya silakan dilanjutkan. Itu aja sebagai orang-orang yang berdemokratis begitu. Bukan tidak sejalan harus minta didesak pecat. Ini kan ngeri. Ini ngeri termol-termol itu. Apa-apa pecat, tidak sejalan pecat. Ini kan ngeri begitu kan ya. Mau hidup berdemokrasi tapi harus mengikuti kemauan dia. Ini betul dukung Prabowo dan Menhan Safri. Buang ternak Jokodok ya. Dari level bawah sampai atas. Ini kata komentar netizen ya. Demi terus menerus kesuksesan ya komunis ya bebas mencuri wilayah RI serta tambang emas di puluhan ribu triliunan rupiah per tahun 10 tahun berakhir lanjut tanpa pajak. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap. Makanya masyarakat itu mengkritik seperti itu ya. Negara kita mampu kalau ingin membangun smelter dan sebagainya. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Kita tahu bahwa Jokowi dulu begitu kan ya. Jokowi dulu kalau nggak salah begitu ingin membangun apa namanya smelter begitu kan ya di mana di Gresik kalau nggak salah begitu, nggak tahu apa di mana begitu kan ya. Jadi saya kira walaupun bukan dari Tiongkok begitu yang bekerja di situ, yang mengoperasikan di situ, negara kita mampu kok begitu kan, mampu begitu sebagai langkah di mana begitu kan ya untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Ini jangan sampai lelet begitu, jangan sampai jangan sampai terkecoh lagi Pak Menhan ini begitu kan ya. Semoga saja Pak Menhan ini ya benar-benar tegas di situ begitu kan untuk mengusut ini semua, karena ini benar-benar percuma mengungkapkan seperti itu begitu di depan publik tapi tidak ditindak. Ini kan percuma juga pada akhirnya begitu. Coba kita lihat saja di warga negara asing yang kemudian ditangkap kemarin oleh Satgas ya di bandara PT Indonesia Wedaba Industrial Park ya atau IWIP itu begitu kan, itu mencoba menyelundupkan itu begitu, menyelundupkan serbuk nikel campuran. Dan ini kan hanya menguntungkan orang-orang tertentu begitu. Kok baru sekarang yang kemudian terjadi bisa penangkapan? Kok ya sebelum-sebelumnya era Jokowi nampaknya biasa-biasa aja begitu. Orang-orang yang sudah mengambil keuntungan di situ itu sudah kayanya luar biasa begitu kan ya. Jadi nggak tahu lagi di negara kita mau diberesin lagi apa begitu, soal hukum, demokrasi, politik, agama, ya itu aja begitu kan. Agama banyak yang kemudian pecah begitu. Organisasinya banyak pecah, rebutan tambang. Ya, terus kemudian kepentingan tersendiri sudah banyak begitu kan. Ya, kalau soal kepentingan itu ya semuanya pasti pejabat-pejabat itu pasti punya kepentingan diri sendiri.
Ya, inilah yang terjadi di negara kita. Kalau Presiden Prabowo Subianto terus-menerus membiarkan seperti ini, maka kemudian yang terjadi, negara kita bisa saja tenggelam, bos. Ya, kita lihat saja begitu nantinya. Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia yang mengatakan baik-baik aja ya karena masih belum merasakan dan berdampak kepada dia sendiri. Suatu saat nanti ya kita tunggu saja. Suatu saat nanti bisa saja jadi dampak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.